Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini ketemu lagi sama Miss Siti. Sebelum kita mulai belajar, teman-teman jangan lupa berdoa ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung pecahan, materi penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah teman-teman diharapkan mampu memahami cara penjumlahan pecahan beda penyebut. Teman-teman diharapkan mampu memahami cara penjumlahan berbagai bentuk pecahan, dan teman-teman diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Coba teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Ada 4 contoh soal penjumlahan. Apakah teman-teman tahu jenis penjumlahan apa ini? Ya, benar sekali. Di sini ada penjumlahan pecahan campuran, penjumlahan desimal, dan juga penjumlahan persen. Dari keempat contoh penjumlahan ini, mereka memiliki masing-masing cara untuk mengerjakannya. Silakan disimak ya. Contoh nomor 1 merupakan penjumlahan pecahan campuran. Miss contohkan di situ ada 3 per 8 ditambah 4 2 per 8 sama dengan titik. Di sini dengan penyebut yang sama ya teman-teman, yaitu sama-sama angka 8. Ada 2 cara untuk penjumlahan pecahan campuran. Pertama dengan mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, lalu yang kedua menjumlahkan bilangan bulat dan pecahan secara terpisah. Untuk cara yang pertama, dengan mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, teman-teman bisa mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Dengan cara, di sini Miss contohkan ada 3 angka di depan itu disebut bilangan bulat, dan 3 per 8 di situ ada pembilang dan penyebut di bagian bawah dan pembilang di bagian atas. Cara mengubah pecahan campuran 3 per 8, teman-teman bisa mengalihkan bilangan bulat 3 dengan penyebut terlebih dahulu, lalu menjumlahkan hasil dengan bagian pembilang. Dicontohkan langsung saja seperti 3 dikali 8 ditambah 3 per 8 ditambah 4 dikali 8 ditambah 2 per 8. 3 dikali 8 ditambah 3 didapatkan hasilnya sama dengan 27 per 8 ditambah 4 dikali 8 ditambah 2 hasilnya adalah 34 per 8 sama dengan 61 per 8. 61 per 8 dapat kita ubah ke bentuk campuran menjadi 75 per 8. Lalu untuk cara yang kedua, teman-teman dapat menjumlahkan bilangan bulat dan pecahan secara terpisah, yaitu dengan menjumlahkan 3 ditambah 4, lalu menjumlahkan 3 per 8 ditambah 2 per 8. Didapatkan hasilnya sama dengan 75 per 8. Baiklah teman-teman, tadi merupakan penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Lalu bagaimana dengan penyebut yang berbeda? Ya, betul. Kita tidak bisa menjumlahkan langsung penyebut yang berbeda secara langsung ya. Pecahan dengan penyebut yang berbeda harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Teman-teman masih ingat kan bagaimana caranya kita menyamakan penyebut yang berbeda? Ya, kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Sama seperti penjumlahan campuran dengan penyebut yang sama, penjumlahan pencampuran dengan penyebut yang berbeda pun memiliki 2 cara, yaitu 1 mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, dan yang kedua menjumlahkan bilangan bulat dan pecahan secara terpisah. Untuk terlebih dahulu, teman-teman harus menyamakan penyebutnya ya, dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Di sini ada contoh soal 3 2 per 4 ditambah 1 3 per 8. Kita gunakan cara yang pertama, yaitu 3 dikali 4 ditambah 2 per 4 ditambah 1 dikali 8 ditambah 3 per 8. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 14 per 4 ditambah 11 per 8.
Sebelum kita jumlahkan, kita cari dulu KPK-nya ya. Dan di sini kita dapatkan KPK-nya yaitu 8. Dan sebelumnya sudah sederhanakan ya untuk pecahan 14/4, yaitu menjadi 7/2 ditambah 11/8. KPK dari 2 dan 8 adalah 8. Didapatkan hasil 28/8 ditambah 11/8 sama dengan 39/8. Untuk cara yang kedua yaitu menjumlahkan bilangan bulat dan pecahan secara terpisah. Yaitu kita bisa keluarkan bilangan bulatnya 3 ditambah 1 ditambah 2/4 ditambah 3/8. Didapatkan hasil 4 ditambah 2/4 ditambah 3/8. Oke teman-teman, sebelum teman-teman menjumlahkan semuanya, teman-teman harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 4 dan 8 didapatkan KPK-nya sebesar 8. Maka dapatkan hasilnya 4 ditambah 4/8 ditambah 3/8 sama dengan 47/8. Baiklah, untuk penjumlahan selanjutnya itu adalah penjumlahan bilangan desimal. Bilangan desimal mempunyai aturan yaitu adanya tanda koma. Angka di depan tanda koma disebut ratusan, puluhan, satuan. Sedangkan angka di belakang koma disebut persepuluhan, perseratusan. Miss akan contohkan langsung ke contoh soal. Di sini ada 35,24 ditambah 235,12. Teman-teman bisa langsung menjumlahkan saja dan didapatkan hasilnya sama dengan 270,36. Lalu untuk contoh kedua ada 452,12 ditambah 23,32 sama dengan, teman-teman bisa langsung saja menjumlahkannya ya, dan didapatkan hasilnya 475,40. Baiklah, untuk penjumlahan yang terakhir yaitu ada penjumlahan persen. Pasti teman-teman sering melihat bukan bentuk persen bagaimana? Yap, yang di belakangnya ada tanda persen atau per 100. Untuk penjumlahan persen, sama seperti teman-teman menjumlahkan bilangan lainnya, tinggal teman-teman jumlahkan saja, lalu tambahkan tanda persen di belakangnya. Miss akan contohkan. Untuk yang pertama, ada contoh yaitu sebesar 50% ditambah 12%. Di sini teman-teman bisa langsung menjumlahkan 50 ditambah 12 sama dengan 62%. Lalu untuk contoh yang kedua, 35% ditambah 25% sama dengan 60%. Teman-teman, pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Semoga pelajarannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Miss akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.